Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Yudhistira Salwa Ramadan, spesialis bedah torak kardiak vaskuler Rumah Sakit Permata Jember. Kita ngobrol-ngobrol dok. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya. Oh iya, masih dalam happy new year ya berarti ya. Mudah-mudahan happy ya 2025. Mudah-mudahan happy ya. Setelah Melekat tuh, happy. badai yang kita lalui di 2025. Ya betul sih. Tapi nggak semua juga sih. Dok sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, sepertinya habis ada tingkatannya dok. Tadi pagi ya. Tadi pagi. Dok, hari ini kita mau ngobrol tentang fraktur koste dok. Faktor stay. Ya Oke. kan sekarang ini di wilayah Cilengsi Jonggol kabarnya banyak sekali kecelakaan yang terjadi dok ya. Nah banyak kan yang kena tuh kayak posisi kalau nggak ke bawah ke atas. Aduh, posisi ya iyalah ya. Kalau nggak ke bawah. Apalagi lagi musim hujan ini. Iya kan bahaya ya dok ya. Ya kecelakaan lalu lintas itu peluangnya cukup tinggi. Nah, kira-kira nih dok kaitannya dengan fraktur koste sendiri itu apa dok? Oke, jadi faktor hoste itu translasinya sih literal banget ya. Jadi terjemahannya betul-betul literal. Fraktur artinya patah, hoste artinya tulang rusuk. Jadi patah tulang rusuk. Nah, tapi sebenarnya patah tulang rusuk itu hanya bagian kecil dari masalah yang lebih besar. Oke. Yang kalau kami di bidang bedah toraks memahaminya sebagai cedera dinding dada atau trauma toraks. Nah, cedera dinding dada sendiri bisa terbuka ataupun bisa cedera tertutup atau trauma tumpul atau trauma tajam. Gitu. Nah, yang bisa menyebabkan salah satu komplikasinya itu terjadinya patah tulang dada, patah tulang rusuk sorry. Nah, biasanya dok, tadi kita kaitkan dengan kecelakaan ya. Apakah memang si kecelakaan tulang rusuk ini, patah tulang rusuk ini hanya diakibatkan oleh kecelakaan atau ada kegiatan lain yang biasanya bisa menjadi penyebabnya itu? Ya, sebenarnya segala hal yang menyebabkan benturan pada tulang rusuknya sudah pasti bisa menyebabkan resiko patah ya. Paling sering tapi kecelakaan, karena kecelakaan itu high impact, high force atau kejadian yang cukup kuat ininya benturannya itu kali ya. gitu. Karena sebenarnya tulang rusuk itu unik. Jadi tulang rusuk Sebenarnya tulang rusuk itu ada di mana sih dok? tulang rusuk itu ada di dada yang Di dada, melindungi ya. semua organ dalam dada sama sebagian organ perut bagian atas. Oke. Itu di dalam kandang tulang dada ini, satu rongga dada ini itu banyak sekali yang dilindungi ya. Jadi ada paru-paru, jantung, saluran cerna juga ada di situ, esofagus, trakea, saluran napas utama, saraf persarafan, dan sebagian di kiri ada lambung misalnya, sebelah kanan ada liver atau hati, dan beberapa organ upper abdomen atau bagian perut sisi atas yang lain. Termasuk tuh ada sebagian saluran cerna kolon atau usus besar itu juga ada yang masih terlindung sama tulang rusuk ini. dan belakang itu juga melindungi ginjal. Jadi tulang rusuk tuh manusia ada 12 pasang. Oh, ada 12. Kiri 12 gitu. Berarti itu emang benar-benar kayak pagernya ya dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya itu fraktur atau patah, resikonya sangat tinggi berarti ya dok ya. Sebenarnya gini, yang unik adalah tulang rusuk itu cukup fleksibel karena dia dilindungi dua tulang rawan kartilago di depan sama di belakang. Oh, Jadi ada pelindungnya lagi ya dok ya. Ada engselnya sih. Sebenarnya nggak engsel, tapi saya mencoba mempermudah bahasanya seperti engsel gitu ya. Itu menyatu ke tulang tengah sternum namanya, tulang dada tengah. Itu ada kaki lagu atau tulang rawan. Di belakang dia nyambung sama tulang punggung, vertebrae, itu juga ada tulang rawan. Jadinya sebenarnya tulang rusuk itu cukup fleksibel untuk goyang-goyang. Nah, kalau tulang rusuk itu sampai patah, artinya itu benturannya sangat keras sekali. Gitu. Benturan sangat keras. Misalnya kalau pukul-pukulan, tapi kalau sama petinju ya bisa patah. Gitu. Tapi kalau cuma pukul-pukulan yang tidak
nggak tidak high impact, ya dia nggak akan patah. Nah itu Kalau yang mukul cewek nggak bakal patah berarti. Friendo biasa. Nah kayak gitu jadinya, sehingga kalau sampai tulang rusuk itu patah, artinya kita langsung berpikir wah ini cederanya keras Berat banget, ya. keras sekali cederanya sampai tulang rusuknya sampai patah. Akhirnya kita berpikir yang lebih luas tadi, cedera dinding dada atau trauma toraks. Karena trauma toraks itu salah satu menurut ATLS sebenarnya, jadi ilmu tentang emergency trauma itu adalah salah satu mekanisme trauma atau mekanisme cedera yang paling mengancam jiwa di dalamnya gitu. Antara lain misalnya terjadinya robekan paru atau kita sebut pneumotoraks gitu ya. Parunya robek, bocor, akhirnya udara terakumulasi di rongga antar tulang dada dan paru atau rongga pleura, pasiennya jadi sesak napas dan mengancam jiwa. Atau cedera yang begitu hebat tadi menyebabkan perdarahan dalam rongga toraks yang masif. Perdarahan di dalam rongga toraks itu volume lumayan ya, jadi paru-paru kita kanan dan kiri itu bisa menampung masing-masing sekitar 2 sampai 3 liter. Jadi kalau satu paru-paru itu penuh isi darah, berarti 3 liter darah keluar masuk ke dalam satu rongga kan gitu. Jadi ada yang seperti itu. Terus cedera yang sangat benturannya sangat besar tadi itu juga bisa menyebabkan pembengkakan pada paru-parunya, sehingga paru-paru yang bengkak itu nggak akan efektif untuk bernapas kan. Akhirnya pasiennya jatuh ke kondisi sesak napas atau kita sebut kontusio pulmonal. Nah, masalah-masalah yang mengancam jiwa tadi yang justru lebih jadi prioritas berpikir kami ketika pasien mengalami cedera pada dinding dada, apalagi disertai dengan patah tulang. Karena memang tadi dokter sampaikan yang dilindungi itu memang organ-organ yang cukup penting ya dok ya. Dan juga tadi dokter sampaikan bahwa tulang rusuk itu kan sebenarnya ada engsel-engselnya ya. Jadi kebayang nih dok kalau misalnya sampai itu aja patah, artinya kan Mungkin bukan engsel, bantal ya. Tulang rawan itu Kayak bantal. ya. Karena kalau engsel kan sendi ya, jadi bantal lah tulang rawan. Berarti makanya peluang cukup tinggi ya pasti karena benturan yang sangat hebat ya. Iya. Yang seringnya pasti kecelakaan ya dok ya. Iya, Karena kan cauran gitu, pakai pipa atau pakai kayu itu nggak jarang. Bahkan ada juga yang saya pernah dapat kasus patah tulang rusuk, cuman biasanya kalau kecelakaan tuh banyak tuh patah tulang yang bisa sampai atas 3 sampai 4 tulang yang terlibat. Tapi saya pernah pasien itu tawuran dicelurit gitu. Tapi mungkin karena besi celurit itu cukup keras ya, dipukul tulang rusuknya ikutan patah, cuma 2 di samping, ya tempat bekas tusukan celurit. Jadinya memang patah tulang rusuk itu bisa terjadi karena cedera tajam maupun cedera tumpul. Oke, dok, penasaran nih kan kalau misalnya ada kecelakaan nih misalnya, atau kita menemukan seorang tuh, bisa nggak sih secara tidak yang kalau misalnya ke rumah sakit kan pasti ada alat-alat yang bisa memastikan atau menunjang oh ini benar-benar patah tulangnya nih. Tapi kalau misalnya di lapangan nih dok, apa caranya misalnya kayak diraba, oh ini kayaknya agak masuk ke dalam nih, berarti ini tulangnya patah atau rusuknya patah. Semua tulang yang patah itu ada gambaran khas namanya crepitasi. Jadi kalau kita pegang tuh ada krek-kreknya gitu. Kalau dia tulang rusuknya patahnya multiple atau banyak gitu ya, dan dia lebih dari satu segmen, itu kita bisa melihat ada gambaran namanya flail chest. Flail chest itu pernapasan yang tidak seimbang gitu. Jadi ketika tarik napas, yang dada sehatnya kan mengembang gitu. Kalau normalnya kan tarik napas dada mengembang, buang napas dada turun. Nah ini kebalik nih, kalau flail chest ada satu sisi yang pada saat tarik napas yang sehat naik, tapi yang sakit turun gitu. Jadinya gini, napasnya itu bukan naik turun, tapi ada yang naik ada yang turun gitu. Oke, dokter. Itu juga kayaknya harus punya ilmu yang cukup tahu juga ya dok. Iya, jadi biar tahu membedakan ini napasnya normal atau tidak. Betul. Kalau misalnya di awam gitu ya, kita mengenal namanya basic life support. Jadi yang itu harus diajarkan ke semua masyarakat awam sebenarnya ya. Jadi yang penting itu ketika
menemukan kasus kecelakaan itu yang utama itu adalah memastikan jalan napasnya itu bebas atau airway, pasiennya masih bisa bernapas atau enggak ada napasnya sama sekali. Yang kedua, pernapasannya itu reguler atau tidak, breathing gitu. Dan yang ketiga baru circulation atau aliran darahnya itu cukup bagus apa enggak. Nah sebenarnya sekarang sudah disimplifikasi, udah dibikin simpel lagi buat awam. Ketika pasien mengalami kecelakaan, yang pertama pastikan pasien sadar atau nggak sadar gitu. Kalau pasiennya alert atau sadar gitu, segera langsung panggil bantuan dan bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas medis. Sebaiknya langsung ke rumah sakit UGD dan gawat darurat di rumah sakit yang fasilitasnya cukup lengkap. Jadinya biar nggak rujukan itu bertahap gitu loh. Kalau supaya waktunya tidak terlalu lama juga ya. Ya. Kemudian yang kedua memastikan apakah ada denyut nadi atau enggak gitu. Kalau udah nggak ada denyut nadi, langsung panggil bantuan. Habis itu start CPR aja apa? Bantuan hidup dasar itu sih yang dipompa itu. Kalau menjelaskan untuk kasus-kasus yang mengancam jiwa yang lain sebenarnya butuh training, memang nggak bisa cuma dengerin doang, tapi harus terlibat dalam prakteknya. Contoh mengenali perdarahan yang masif yang hebat, misalnya pada saat kecelakaan karena pembuluh darah di paham gitu itu terus mancur. Nah itu kan sebenarnya bisa kita tangani di awal di saat di jalan gitu ya, ditekan namanya di direct pressure. Tapi itu memang harus butuh dilatih gitu. Seperti itu. Ya ada nanti lihat daerah manjur-manjur, dia mau menolong sebenarnya, terus pingsan. Dok, sebenarnya ada faktor ada faktor yang membuat itu berkurang nggak? Misal gini, pasien kecelakaan nih, tapi dia masih muda, sama pasien kecelakaan, tapi dia sudah tua misalnya, atau anak-anak gitu. Ada nggak sih faktor pembeda karena usia gitu? Tentu sangat. Faktor pertama faktor massa otot ya sebenarnya ya. Jadi pasien yang lebih kurus, krempeng gitu ya, itu ya pasti nggak ada bantal depan belakangnya, nggak ada otot yang melindungi gitu, atau nggak ada lemaknya juga gitu. Jadi umumnya pasien yang lebih tebal ototnya, yang lebih biasa berlatih atau exercise dibandingkan yang tidak, itu cenderung lebih kuat yang exercise gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya sih yang paling utama tuh ininya ya, ke force of traumanya. Jadi seberapa besar benturannya ya. Bisa aja yang berotot atau sampai gemuk pun bisa patah gara-gara benturan bisa gitu. Kemudian usia, justru pada pasien yang anak-anak itu tulang rusuknya itu lebih fleksibel lagi. Jadi malah lebih jarang mengalami patah tulang rusuk di anak-anak. Nah kalau saya ketemu anak-anak dengan patah tulang rusuk, itu justru ada hal-hal yang harus dicurigain. Atau misalnya parental abuse atau abuse KDRT yang gitu-gitu tuh justru harus yang berulang itu kali ya. Justru itu harus kita pikirkan. Faktor nutrisi juga, pasien yang nutrisinya sehat dibandingkan yang kurang nutrisi atau gizi buruk ya pasti lebih risiko patah yang gizi buruk. Usia tua sebenarnya bisa jadi faktor, terutama kalau sudah osteoporosis ya. Oke, tadi kan kita udah bahas terkait dengan ciri-cirinya, kemudian juga diakibatkan sama apa biasanya dok. Nah kalau misalnya ke rumah sakit nih dok, itu tuh berarti pasti akan dioperasi ya dok? Nah enggak, jadi fraktur kostil atau patah tulang rusuk itu indikasi operasinya itu cukup relatif ya, jadi nggak ada yang indikasi absolut pasti harus dioperasi pada kasus ini, itu nggak ada. Jadi kita bisa memilih patah tulang, beda sama patah tulang panjang, misalnya patah tulang di tangan, patah tulang kaki itu kan memang sudah indikasi untuk dilakukan perbaikan ya, atau fiksasi biar dia normal. Memang ada beberapa kasus patah yang bisa cukup pakai gips tanpa harus dioperasi terbuka dan sebagainya, itu juga ada indikasi. Tapi kalau di fraktur tulang dada itu sebenarnya indikasinya cukup relatif gitu. Jadi yang paling utama indikasinya justru adalah nyeri, refractory pain. Jadi nyeri yang tidak kunjung membaik gitu. Saya dalam 1 minggu atau dalam 2 minggu
nyerinya itu dari skala 0 sampai 10 itu nggak turun, 5, 6 terus 5, 6 terus gitu. Nah itu di umumnya terjadi pada patah tulang rusuk yang posisinya itu nggak lurus, jadi posisinya itu miring atau tumpang tindih gitu ya, atau belok itu, akhirnya dia mengiritasi jaringan sekitar atau saraf. Nah itu kan lebih baik kita rapihkan lagi posisinya, jadi iritasi-iritasi itu nggak muncul terus. Jadi indikasi pertama itu pain atau nyeri berulang. Yang kedua, indikasi lain adalah justru kira-kira pada orang yang aktif gitu ya, pasien umur 25 tahun, 30 tahun atau bahkan 40 tahun tapi dia masih kerja nih gitu. Itu bisa mempercepat penyembuhan atau nyerinya. Jadi kalau tidak diapa-apain itu bisa aja dia sembuh dan hilang sendiri nyerinya mungkin dalam 2-3 bulan gitu ya. Tapi kalau dengan kita fiksasi nyerinya itu bisa lebih cepat hilang, mungkin dalam waktu 1 minggu pasca operasi, apalagi kita kasih obat-obatan anti nyeri dan pasien itu dalam 1-2 minggu itu udah bisa ke aktivitas normal seperti biasa. Misalnya pasiennya atlet, pasiennya tentara, polisi, itu kan membutuhkan kapasitas fisik yang lebih tinggi ya dibandingkan yang kerjanya kantoran. Nah itu lebih disarankan untuk dilakukan operasi. Gitu. Jadi memang betul-betul ini sih melihat case by case. Justru mana yang unik itu orang tua. Kira-kira orang tua yang umurnya udah 75 tahun, tulangnya patahnya. Kan nggak apa-apa ini di rumah cuman nonton aja gitu ya. Menurut Mbak ini yang seperti itu mendingan disambung tulangnya atau ya udah nggak apa-apa biar aja 3-4 bulan nanti sembuh sendiri. Tergantung kali ya dok ya. Tergantung kalau misalnya dia ada keluhan misalnya, nyeri keluhan kayaknya tetap tindakan ya dok. Jadi ya? Betul. Jadi pada pasien yang sudah tua, itu umur yang ya udah geriatri ya, di atas 65 tahun, 70-75 tahun, nyeri pada saat dia tarik napas dan batuk itu meningkatkan resiko dia terjadi infeksi pada paru-paru karena dia nggak berani untuk buang dahak gitu. Harusnya kan batuk nih, tapi dia nggak berani nih buat buang dahak. Akhirnya terjebak dahaknya gara-gara kalau batuk sakit dok, kalau tarik napas dalam sakit. Akhirnya malah gumpul itu cairan terinfeksi malah jadi pneumonia atau penyakit paru. Jadi salah satu indikasinya adalah juga menangani dan mencegah pneumonia berulang gitu pada pasien yang udah tua tadi. Karena khawatirnya tadi ya dok, maksudnya menyerang organ yang lain yang terdekat yaitu paru-paru ya, atau yang lainnya mungkin bisa nggak sih dok, misalnya kayak kena jantungnya atau yang enggak ya? Jantung sama tulang masih ada paru-paru. Jadi paru-paru dulu aja gitu. Dok, kita tadi bicara terkait karena kecelakaan nih yang harus segera dibawa ke emergency, misalnya harus segera ada tindakan. Nah, bagaimana dengan yang akibatnya itu tadi misalnya KDRT atau akibatnya karena jatuh misalnya. Jadi yang dia tuh masih bisa diabaikan nih misalnya kan. Nah, ini tuh sebenarnya akan sembuh sendiri atau tetap harus ke dokter? Maksudnya tetap harus ada pengecekan, tetap harus dilihat terus seperti apa dok? Iya, jadi itu pernah tuh ada kasus baru-baru ini sih, ini 2 minggu ke 9 minggu lalu. Pasien datang ke poli dengan merasa nyeri terus di punggung bagian belakang karena sempat jatuh terus belakangnya kebentur tiang, kayaknya lagi benerin apa gitu di rumah. Terus udah 2 minggu masih sakit terus ya dok ya. Akhirnya di ronsen, jadi 2 minggu itu cuma dipijit, minum obat, gitu. Ternyata ada patah tulang rusuknya dua tulang gitu. Tapi menurut pasiennya itu aktivitas dia masih bisa normal, dia aktivitasnya masih bukan yang butuh kerja berat. Itu juga lagi di rumah aja, lagi bener di rumah gitu. Dan nyerinya masih bisa dia tahan. Gitu. Kemudian bentuk patahnya itu juga dia overlapping tapi nggak yang belok banget, nggak yang jauh banget gitu. Nah akhirnya pasien juga memilih untuk tidak operasi. Gitu. Jadi memang cedera pada dada itu, pada dinding dada itu ada fase akutnya, ada fase
subakutnya atau latennya itu. Biasanya kasus-kasus yang parah yang berat itu dalam 3 hari pertama itu udah kelihatan sesak napasnya apa segala macam gitu. Nah ketika dia udah khususnya untuk patah tulang rusuk ya, ketika dia udah lewatin fase 3 sampai 5 hari itu atau 1 minggu setelah kejadian, itu umumnya tuh organ dalamnya tuh udah kita bisa pastikan aman. Oh, seminggu ya berarti? Ya kurang lebih, sebenarnya teorinya itu ada yang fase laten sampai 2 minggu harus diobservasi, tapi pengalaman saya sih biasanya 3 sampai 5 hari awal tuh pasiennya tidak tambah sesek, tidak ada, bisa dilewati lah ya, santai-santai aja ya, umumnya cedera ringan gitu. Tapi itu tetap harus dokter lihat tadi dari ronsen dulu berarti ya. Iya. Sama ada obat nggak sih dok yang dikasih? Maksudnya khawatirnya kan ternyata dia selama 5 sampai 7 hari misalnya merasa tidak merasakan nyeri, mungkin takutnya karena dia minum obat anti nyeri misalnya. Ya memang kalau patah tulang rusuk itu obatnya itu cuman kita kasih obat anti nyeri, manajemen nyeri. Yang kedua biasanya saya kasih pengencer dahak biar dia nggak takut batuk. Oh karena kalau batuk sakit banget kali ya? Biasanya sakit, karena kan ada tekanan tuh di tempat rusuk yang patahnya. Gitu. Kalau itu bisa cukup mengurangi keluhannya pasien, aman ya? Aman aja. Dan perlu kontrol lagi nggak ke dokter? Maksudnya tadi kan udah ada foto pertama nih, perlu dikontrol lagi kah untuk lihat di foto lagi nih, jadi before afternya? Jadi kalau kasus patah itu prinsipnya semua dokter bedah sama ya. Jadi ada penyembuhan klinis, ada penyembuhan radiologis. Jadi secara klinis pasiennya itu udah hilang dari keluhan atau enggak. Secara radiologis tulangnya udah nyambung apa belum gitu. Nah, patah tulang rusuk itu umumnya dengan manajemen nyeri yang baik itu sudah bisa tidak ada keluhan itu dalam 2-3 bulan walaupun tanpa dilakukan apa-apa. Nah, sedangkan tulang rusuk itu belum tentu nyambung dalam 2-3 bulan. Jadi sebenarnya biasanya saya akan minta pasien kontrol kalau ada keluhan aja, gitu. Kalau ada keluhan aja dikontrol, maksudnya kontrol datang kontrol. Kalau nggak ada keluhan ya lanjutkan aja, paling 2-3 bulan lagi aja kontrol gitu. Terus perlu diulang ulang apa enggak, balik lagi. Kita kan melakukan tindakan itu tujuannya untuk klinis pasien ya. Pasien udah nggak ngerasa sakit, aktivitas sudah biasa aja. Terlepas apapun hasil ronsennya, misalnya ronsennya Pak masih patah nih Pak, gitu. Nggak akan ada apapun yang kita lakukan. Karena klinisnya aman. Klinisnya aman. Dia pun bahkan misalnya udah lepas dari anti nyeri. Iya saya udah nggak perlu minum obat anti nyeri lagi dok, itu udah enak kok. Gitu. Udah bisa jogging, udah bisa apa? Aktivitas lagi. Udah buat apa? Apapun hasil ronsennya nggak akan merubah perawatan pasien. Jadi saya umumnya akan tidak perlu evaluasi ronsen kalau nggak ada indikasi. Oke, ini kan untuk kita bicara untuk yang ternyata tidak perlu tindakan, ada peluang kemungkinan bisa sembuh sendiri ya. Nah, kalau ada prosesnya lagi ya, dan nyeri ya, asal kuat aja gitu kan. Dok, kalau misalnya yang kita bicara yang ini tindakan, pasca tindakan, biasanya itu akan normal kembali atau maksudnya akan bisa kayak kembali seperti semula? Atau tetap ada sesuatu yang hilang, maksudnya tidak sama lagi sebelum dia ada kecelakaan itu ya? Justru dia nambah bekas luka. Bekas luka berarti di sini sama ada besi-besinya kan, buat implannya kan. Iya, jadi kalau fraktur operasi menyambung tulang rusuk yang patah itu prinsipnya adalah tujuannya untuk mengembalikan posisi tulang rusuknya lagi jadi sesempurna mungkin. Jadi yang tadinya di overlapping, belok dia akan dibikin lurus lagi, gitu. Kemudian dia dibikin lurusnya itu kita fiksasi bisa dengan yang konvensional, bisa juga dengan implan. Implan itu pakai besi lah, kayak ini dokter tulang kita pasang pin atau kita baut gitu segala macam. Gitu. Nah itu setelah dilakukan tindakan itu, habis itu ya perawatan pasca operasi, ya namanya nyeri pasca operasi pasti ada, gitu kan. Kalau nyeri peradangan pasca operasinya sudah hilang, biasanya 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu, udah harusnya nyeri karena patah tulang dadanya pun juga udah hilang. Gitu. Makanya kita tadi bisa ngurangin yang harus nyeri yang ditahan
sama pasien sampai berbulan-bulan atau berminggu-minggu bisa dipercepat cuma Diminimalisir ya. lebih cepat gitu, 2 minggu pertama mungkin 1 bulan. Dan itu memang proses pemulihannya juga untuk dia dapat beraktivitas kembali tidak terlalu lama mungkin. Iya, cepat. Cepat ya. Pulang dari rumah sakit udah bisa langsung exercise, sudah bisa mulai rehabilitasi medik. Oke. Dan tadi kan dokter bilang ada yang dipasang tuh besi itu. Itu apa tadi? Ada tindakan dikeluarkan lagi nggak sih? Kalau di tulang rusuk, kalau buat orang dewasa ya, itu kan nggak tumbuh lagi orang dewasa. Umumnya kita nggak ada keperluan untuk dilepas, gitu. Jadi nggak apa-apa dibiarkan aja terus di situ gitu. Beda mungkin kalau patah tulang panjang kan ada jadwal kan 1 tahun depan harus dilepas. Iya. Kalau di tulang rusuk enggak. Gitu. Kita lepas kalau ada indikasi aja. Yang pertama indikasinya pasti infeksi. Jadi infeksi pada implan di seluruh tubuh itu pasti harus dilepas. Jadi kalau ada infeksi kita lepas. Kemudian yang kedua ada nyeri atau sensasi yang nggak enak buat pasien. Nah ini juga saya juga nggak tahu penjelasan pasiennya itu kadang beda-beda gitu. Ada pasien waktu pernah tentara pasang implan, itu pasang pembuat Orifoste 3 tahun nggak ada masalah. Terus datang lagi, dok ini setiap malam saya ngerasa nyeri. Kalau lagi dingin itu tuh kayak nyeri kalau lagi dingin gitu loh. Jadi kayak lagi ditempel es batu tapi lama gitu nyeri di situ. Dingin nyeri terus akhirnya pasiennya meminta dilepas aja. Nah kita kan konsultasi dulu kan, maksudnya kita konseling dulu dengan pasiennya. Yang namanya operasi pasti ada risiko pembiusan, bapak harus pakai salah bantu napas selama operasi segala macam gitu kan pasti ada tuh. Gitu. Dengan nyeri yang sekarang bisa ditahan apa enggak gitu. Jadi artinya kalau misalnya nggak perlu dilepas nggak usah dilepas. Gitu. Tapi pasiennya nggak tahan karena dia tentara jam 3 pagi udah pasti bangun latihan fisik. Tapi dia selalu ngerasa nyeri di tempat bekas pasang itu. Gitu. Ya udah akhirnya kita bantu pasiennya, kita lakukan pelepasan itu 2 minggu kontrol benar-benar hilang. Keluhan nyeri dindingnya itu hilang. Jadi bisa kayak gini juga ya. Berarti case by case juga ya. Oke, kalau misalnya nggak ada masalah nih dok, dia dengan menggunakan si besi itu nggak ada masalah, itu ada pantangan-pantangan gitu nggak sih dok? Nggak ada ya. Jadi seperti layaknya normal aja ya dok ya. Oke, dok tadi kan kalau misalnya nih kecelakaan ya nggak ada yang bisa tahu lah ya dok ya kapan datangnya ya. Cuman ada nggak sih yang bisa membuat resiko cedera patah tulang rusuk itu sedikit berkurang, misalnya kayak ada minuman atau susu misalnya atau apa yang bikin tulang jadi kuat gitu nggak sih kan? Nggak ada sih, maksudnya pada satu titik tertentu benturan yang hebat pasti akan bikin cedera yang hebat juga gitu. Mau kita minum susu berapa liter sehari, tapi kalau dihajar sama mobil di belakang kan gitu kan. Iya benar sih. Gitu. Kira tuh jadi kayak lebih kuat gitu kan, kayak makan bayam jadi lebih kuat. Enggak ya dok ya? Enggak sih. Kalau kasus kecelakaan atau trauma itu ya memang tidak bisa dihindari selain dengan waspada aja, berhati-hati gitu. Kalau saya dulu diajarin sama orang tua kalau lagi jalan di trotoar itu jangan searah sama mobil. Jadi kalau mobil dari sini kita kan biasanya jalannya membelakangi mobil. Harus kita menghadapi mobil ya supaya kita bisa tahu ya. Kalau pada daerah-daerah kayak di sini kan banyak yang trotoar itu nggak berfungsi ya, atau pinggir jalan itu cuma tanah doang. Itu nggak mungkin kita jalan bawa spion kan. Jadinya ya mungkin akan lebih baik memilih jalan dari sisi seberang aja. Ya kayak gitu sih, tapi itu common sense aja sih. Common sense aja. Kalau pakai bawa motor pakai helm gitu. Kan common sense. Oke, dok tipsnya kali dok. Tipsnya misalnya kalau misalnya ada kejadian seperti itu, apa yang harus dilakukan? Dan maksudnya kan pasti semua peristiwa ada golden periodnya. Apa yang mesti dilakukan nih? Misalnya kita melihat seperti itu, apakah tadi tuh kita langsung lakukan dulu aja bantuan kan, atau segera kita hubungi ke rumah sakit terdekat atau seperti apa sih dok? Gitu. Apa ternyata bahaya kalau misalnya di apa-apain gitu kan? Tahu kan kita kayak sok-sokan nih pengen bantu. Oh ini ada rusuk yang patah nggak atau apa gitu? Atau sebenarnya itu malah membahayakan kalau kita nggak tahu gitu? Ya, jadi sebenarnya semua rekomendasi tenaga medis sama ya. Jadi
ketika kita menemukan kasus kecelakaan atau kasus gawat darurat yang kita nggak bisa jelaskan kenapa, nomor satu itu call for help. Walaupun kita dokter, kita perawat, tetap nomor satu call for help. Jangan jadi pahlawan di tengah jalan. Nomor satu itu cari bantuan, itu udah pasti di semua pedoman guideline itu tulisannya adalah call for help. Gitu. Baru yang kedua melakukan bantuan yang kita bisa lakukan. Gitu. Berarti di highlight yang bisa kita lakukan ya dok ya? Yang kita bisa lakukan. Kalau ternyata kita nggak punya ilmu, nggak punya kemampuan pun sebaiknya jangan ya, sudah cukup Ya, dengan betul. melakukan bantuannya. Betul. Call for help itu udah lebih dari cukup untuk minta bantuan. Jadi tadi ketika kita tiba-tiba ketemu pasien kecelakaan terus nggak sadar atau apa, jadi kejang-kejang atau apa segala macam, yang pertama itu bukan mindahin pasien, bukan kasih minum, bukan apa segala macam, tapi panggil bantuan gitu. Nah kalau settingnya itu dalam bentuk tim, misalnya kita berempat, ya udah itu bisa didelegasikan. Misalnya Mbak Yuni tolong panggil bantuan, hubungin ambulans atau apa sampai dapat, nanti saya bisa CPR, saya yang CPR atau saya yang apa gitu. Itu harus tuh minta bantuan. Nanti yang paling pertama adalah minta bantuan. Jadi kabar baiknya dokter, kan sudah ada di Rumah Sakit Permata Jonggol nih. Jadi kalau misalnya ada case-case seperti ini, bisa segera dibawa ke emergency Permata Jonggol ya dok ya? Bisa. Kita trauma centernya semakin lengkap ya di Rumah Sakit Permata Jonggol. Kita punya dokter bedah umum, ada dokter ortopedi, sekarang juga sudah ada bedah toraks, sudah ada bedah saraf juga. Betul. Ya sekarang gitu. Jadinya semakin lengkap untuk kita melayani kasus-kasus kecelakaan atau cedera gitu. Nah untuk kasus cedera tadi sebagai tambahan ya, sebaiknya itu jangan menyimpulkan diri sendiri kalau saya aman gitu. Oh iya. Karena cedera itu bisa terjadi gejalanya itu dalam immediate atau dalam 1 detik setelah kejadian, bisa beberapa waktu setelah kejadian gitu. Jadi kayak contoh kayak tadi jatuh dari tangga ternyata ada patah, tapi 2 minggu itu cuma diurut doang minum obat. Sebenarnya kalau ketahuan dari awal kan kita juga udah tahu itu bukan patah. Jadi terlepas apapun itu sebaiknya diperiksakan ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Jangan mendiagnosa diri sendiri ya dok. Betul. Jangan Kayaknya masalah masih kalau ya. kecelakaan. Kayaknya ini cuma masuk angin deh gitu. Kayaknya ini cuma karena Iya. kecapean deh atau karena salah bantal. Enggak, bukan, maksud gue kecelakaan. Misalnya kayak Oh. ke serempet motor. Oh, paling memar doang gitu. Nah, mendingan diperiksakan walaupun cuman ternyata hasil memar doang daripada ternyata ada hasil yang lain. Karena lebih aman ketika dicek oleh ahlinya ya dok ya. Iya. Takutnya impact-nya karena terlalu lama didiamkan, yang tadinya tidak terlalu berbahaya jadi bahaya banget. Iya. Gitu ya dok? Iya, betul. Terus ya karena tadi ya kecelakaan gak ada yang bisa diprediksi. Kadang kita yang udah sopan di jalan, ada orang lain yang nggak sopan. Iya gitu betul kan. betul. Kadang kitanya udah aman, tapi ada orang lain yang agak Benar. kurang aman kepalanya gitu. Iya. Isi kepalanya kurang aman. Sering banget kayak gitu kan. Iya iya iya. Jadi orang lain yang menyebabkan kita kecelakaan, bukan kitanya sendiri yang di Betul. jalan tuh udah kita yang salah gitu. Nah, Benar-benar. oleh karena itu makanya karena nggak bisa diprediksi, jangan nggak punya jaminan kesehatan sih. Karena itu sering terjadi. Dok, kalau misalnya ada yang ternyata kayak sayang banget ya atau gue banget nih kemarin abis kenapa gitu kan, terus kayaknya mulai berasa nyeri yang gak hilang-hilang. Kalau mau kontrol atau mau ke dokter dulu konsul, dokter ada di Permata Jonggol setiap hari apa saja kah? Ya kalau cederanya di dinding dada boleh saya ya, tapi kalau bukan cedera di dinding dada mungkin Oh iya. ya nggak perlu. Kalau cedera hati Iya. Jadi pintu masuknya kecelakaan itu selalu unit gawat darurat. Oke. Itu udah pasti gitu. Unit gawat daruratnya apapun, unit gawat daruratnya puskesmas, kan puskesmas juga ada ya biasanya Ada, kan. ada. Unit gawat daruratnya klinik, unit gawat darurat rumah sakit. Pintu masuknya itu selalu di situ. Jadinya kapanpun ada kejadian kecelakaan, unit gawat darurat akan menilai, mengakses ini Kemana kasusnya ini apa arahnya ya? gitu. Sehingga kalau pertanyaannya bisa konsultasi sama saya kapan,
Untuk kasus kecelakaan, saya akan standby 7 kali 24 jam gitu untuk menerima laporan dari teman-teman yang ada di UGD. Begitupun dokter bedah yang lain atau dokter yang lain terlibat di pelayanan trauma center ya, pelayanan trauma center khususnya di Rumah Sakit Mati Jonggol. Kita tidak ada hari libur atau waktu tidurnya untuk melayani gawat darurat. Oke, Dok, terima kasih banyak Ya, untuk sama-sama. ngobrol-ngobrolnya hari ini. Banyak ilmu nih yang kita dapat ya. Tadi salah satunya adalah bagaimana caranya kalau misalnya orang udah sopan, kita udah sopan, orang yang nggak sopan. Terus juga bagaimana caranya kalau saya ketemu dengan case-case seperti ini, karena memang benar kita nggak bakal pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada diri kita. Jadi kita yang aware sendiri. Betul. Kalau ternyata kita yang tahu sendiri kita kemarin habis ngapain atau kena apa, ya udah langsung aja dibawa ke dokter atau klinik terdekat. Iya. Kalau misalnya yang ada di wilayah Cilengsi, Jonggol, Bogor Timur, ya bawa aja ke Rumah Sakit Mata Jonggol. Karena salah satunya tim acute trauma center kita ada Dokter Yunis. Thank you dokter, nanti Thank you. kita ketemu lagi di podcast selanjutnya Oke. dengan tema-tema yang lebih bervariatif tentunya. Nanti kita tunggu juga dari teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang pelayanan kesehatan. Sip. Oke. Oke. Kalau gitu sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku